kembali belajar jarak jauh bersama saya Bu Erwijayanti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini pelajaran ini untuk kelas 2, yaitu tentang menyusun teks prosedur. Jadi teks prosedur, kalau kita ambil dari kata teks prosedur, berarti di sini kita harus pahami dulu indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, yaitu harus memerinci bagian-bagian isi dan kebahasaan teks prosedur, kemudian menyeleksi isi dan kebahasaan dari teks prosedur, kemudian mendesain sistematika dan kebahasaan teks prosedur, baru memproduksi sistematika dan kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik harus mampu yang namanya memerinci, kemudian menyeleksi, kemudian mendesain, baru peserta didik harus mampu memproduksi yang namanya sistematika dan kebahasaan dari teks prosedur yang akan dipelajari kali ini. Menyusun teks prosedur. Setiap kali kita melakukan sebuah kegiatan, apapun kegiatan yang kita lakukan, baik itu membaca buku maupun menggunakan alat-alat elektronik, kemudian atau melayani seorang tamu, kita harus menggunakan yang namanya prosedur kegiatan atau melakukan langkah-langkah kegiatan yang terstruktur agar nantinya lebih terperinci apa yang ingin kita lakukan hari ini dan seterusnya. Kemudian banyak istilah untuk kata prosedur itu sendiri, yaitu kata lain dari teks prosedur yaitu kiat, tips, atau resep. Itu adalah atau cara atau langkah-langkah tertentu itu yang disebut dengan prosedur. Nah, kiat berkaitan dengan kegiatan kehidupan yang kita lakukan pun harus ada kiat-kiat tertentu atau tips atau cara-cara tertentu. Misalnya untuk membuat sesuatu juga kita harus memerlukan penggunaan teks prosedur, langkah-langkah kerja agar apa yang kita lakukan itu lebih terperinci. Kemudian mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Dalam melakukan sebuah kegiatan pemahaman tentang apapun, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam teks prosedur yaitu kita harus pertama memperhatikan langkah-langkah apa kita pahami. Langkah pertama, kedua, hingga seterusnya itu perlu kita pahami, yaitu dengan memperhatikan langkah-langkah tadi. Kemudian kita yang kedua, kita harus memperhatikan juga hubungan antara langkah-langkah kerja yang satu hingga yang terakhir. Kemudian yang terakhir, kita juga harus memahami istilah-istilah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Dalam mengonstruksi teks prosedur, kita harus menunjukkan pernyataan umum tentang sebuah kegiatan. Seseorang melakukan sebuah kegiatan itu pastinya harus memperhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Apalagi kalau melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan langkah-langkah, misalnya mengonstruksi sebuah alat. Misalnya saja menghidupkan dan mematikan komputer, kita harus tahu langkah-langkahnya. Baik itu kalau misalnya menghidupkan komputer, ya kita harus buka penutup layarnya misalnya, kemudian memperhatikan CPU-nya, kemudian juga memperhatikan saklarnya sudah terhubung dengan pusat listrik atau belum. Kemudian kita harus memperhatikan kita harus menekan tombol power pada CPU. Kemudian selanjutnya kita perhatikan apakah komputer tersebut sudah mulai menyala atau hidup atau belum. Nah, itu harus kita perhatikan langkah-langkahnya. Kemudian ada juga cara mematikan komputer.
Langkah-langkahnya harus terstruktur agar nantinya bisa komputer itu setelah digunakan ya ada prosedur harus dimatikan. Kemudian kegiatan 2 itu juga kita harus bisa menentukan tahapan-tahapan bagaimana melakukan sebuah teks prosedur dengan benar. Ini misalnya aja kita kalau ingin membaca buku ya kita harus cari topik atau buku bacaan yang menarik perhatian. Kemudian kita harus mencari tempat yang nyaman untuk membaca. Kemudian kita harus melihat ibaratnya pilihlah kalimat-kalimat yang memang mudah dipahami. Kemudian kita juga harus mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam sebuah mencatat hal-hal penting yang kita baca itu apa saja harus kita catat. Kemudian merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Jadi setiap kali kita melakukan sebuah kegiatan ya kita harus mampu merancang mana pernyataan yang dianggap umum, mana yang tidak. Karena setiap kali kita melakukan atau memperhatikan teks prosedur itu, melakukan sebuah kegiatan itu ya kita harus cermat. Kemudian bisa kalian contohkan yang lain juga, misalnya kiat-kiat kiat-kiat sukses untuk melakukan sebuah wawancara di sebuah perusahaan, itu juga ada kiat-kiatnya. Kemudian menjadikan proses wawancara yang Anda lakukan pun bisa berjalan dengan baik. Misalnya kiatnya ya kalian harus yang namanya mampu berbicara dengan tegap, kemudian tidak terbata-bata dalam mengucapkan kata-kata, kemudian menatap lawan bicara itu seperlunya, tidak perlu terlalu lama, kemudian menunjukkan perilaku yang sopan. Kemudian menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Kegiatan pertama yang bisa kita lakukan adalah mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Yang pertama, kita harus menetapkan yang namanya tujuan, menyampaikan pengantar tentang topik yang akan dibahas. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu disajikan terkait dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian adanya penegasan ulang tentang kegiatan atau petunjuk-petunjuk kerja yang akan kita lakukan. Kemudian menelaah teks prosedur. Di sini kita harus lebih paham bahwa teks prosedur itu harus memperhatikan kebahasaan, santun berbahasa. Itu juga kebanyakan kalau teks prosedur itu menggunakan yang namanya kalimat-kalimat imperatif. Ini yang kedua, mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Imperatif itu terkesan berisikan semacam kalimat perintah. Kita kalau ingin melakukan sebuah kegiatan harus ada kata, misalnya kata-kata yang diakhiri oleh partikel lah, yaitu tunjukkanlah, ya, simaklah, nah gitu semacam itu. Jadi harus ada penggunaan kata perintah. Kemudian ada juga kata-kata yang menggunakan konjungsi atau kata penghubung tertentu. Tugas kegiatan 1 dan 2 itu ada, nanti kalian harus mampu yang namanya memahami istilah-istilah apa yang digunakan dalam teks prosedur. Kemudian kalian harus mencari atau melihat
teks prosedur yang kamu cari sendiri di dalam internet atau majalah, dan kamu pahami langkah-langkahnya. Kemudian bisa kamu buat yang namanya prosedur kerja, misalnya kiat untuk belajar dengan baik atau kiat menjaga kesehatan. Bisa juga kamu teks prosedur misalnya pembuatan gelas kaca, atau misalnya prosedur misalnya bagaimana caranya mengelola suatu usaha atau cara membuat benda kerja tertentu. Nah, itu harus menggunakan langkah-langkah tertentu. Itu yang namanya teks prosedur. Kemudian mengembangkan teks prosedur. Kegiatannya yaitu kalian harus mengartikan kata-kata yang sulit, istilah-istilah tertentu dalam bidang ilmu tertentu yang digunakan dalam teks prosedur yang akan kalian buat. Itu kalau misalnya kalian membuat prosedur pembuatan botol kaca, ya kamu harus gunakan kata-kata atau istilah kata yang mudah dipahami dan berkaitan dengan pengerjaan prosedur kerja benda kerja tertentu yang akan kamu buat. Kemudian ini adalah kata-kata dalam, misalnya ada kata kualifikasi ataupun analisis, ada kata yang terkait dengan bidang-bidang yang kamu ambil. Itu kamu bisa buat yang namanya tabel yang berkaitan untuk atau kolom-kolom untuk menganalisis penggunaan kata-kata sulit yang ada di dalam teks prosedur yang nantinya akan kamu buat atau kamu kerjakan dalam bentuk proyek pembuatan benda kerja tertentu. Kemudian memaknai maksud teks secara keseluruhan. Jadi di sini kita harus paham juga penggunaan kata-katanya, kemudian kita juga mampu mengartikan, sehingga langkah-langkah kerja yang kita gunakan dalam teks prosedur itu bisa lebih sistematis dan terstruktur tanpa ada kekurangan apapun dalam penyajian sebuah teks prosedur. Di sini dilengkapi adanya tugas-tugas kegiatan, misalnya setelah kalian membaca sebuah kegiatan tertentu, kalian bisa berkelompok atau sendiri-sendiri secara individual, yaitu memahami kata-kata sulit yang ada dalam teks tersebut. Kemudian temukanlah maksud isi teks tersebut, jelaskan pilihan kata-kata yang penting, yang kamu anggap penting, itu kamu mencatat dan kamu baca kembali. Kemudian kegiatan 2, mengembangkan teks prosedur. Teks prosedur itu ada yang berkaitan dengan kebiasaan, kegiatan, biasanya berkaitan dengan penggunaan alat tertentu. Kalau misalnya cara meminum obat, berarti berkaitan dengan resep kita meminum obat, atau belajar dengan giat, itu berarti kita berkaitan dengan kiat-kiat bagaimana kita belajar dengan benar. Kemudian ada juga cara bagaimana kita memelihara kucing, atau bagaimana cara kita membuat bolu kukus, atau bagaimana cara kita misalnya menggunakan mesin bor. Nah, itu semuanya akan tertera pada pengembangan teks prosedur. Itu akan lebih beragam dan lebih bermacam-macam dan juga akan lebih menarik. Kemudian memahami isi teks prosedur. Setiap kali kita ingin memahami teks prosedur, berarti di sini kita juga harus berhubungan atau dengan orang lain. Jadi kita kalau melakukan sebuah kegiatan pastinya lebih enak jika dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, sehingga membuat tim kerja. Kemudian proyek pembuatan misalnya benda kerja itu akan berjalan lebih
sistematis dan lebih cepat pengerjaannya, dan itu bisa disajikan dalam bentuk video ataupun yang lainnya. Kemudian latihannya, di situ kalian harus bisa menjelaskan apakah teks yang akan kalian ambil itu tentang apa, kemudian teks tersebut berkategori apa, kemudian buktikan bahwa teks tersebut disusun dengan alur kronologis, yaitu ada penggunaan urutan waktu yang tepat. Kemudian petunjuk-petunjuk kerjanya, langkah-langkah kerjanya, apakah sudah berurutan atau belum, itu juga harus dicermati. Kemudian bagaimana tingkat kelemahan petunjuk atau langkah-langkah kerja yang kamu buat. Sekian, terima kasih. Ini pelajaran kali ini, semoga kalian bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.